Apakah kamu dari Danau Yangcheng? Sudah kubilang ambil yang liar dari Danau Yangcheng. Aku tidak mau yang dari tempat lain. Ini dari Danau Yangcheng. Oke, lihat. Silakan lanjutkan. Nyonya Chen. Menurut pengalamanku, apakah kepiting ini dari Danau Yangcheng atau Danau Taihu? Tidak ada bedanya dalam rasa. Justru udang di depanmu itu. Kesegarannya tidak terlalu tinggi. Apa yang terjadi dengan udangnya? Kami Junsheng sudah makan beberapa. Bukan begitu. Cukup segar. Maksudku, kau salah fokus. Masalahnya ada di tempat lain. Di mana kamu pikir tidak ada masalah. Justru ada masalah besar, dan tepat di depanmu. Tuan He, aku tahu kamu ahli dalam masakan Jepang. Tapi ini masakan Shanghai. Bagaimana dengan masakan Shanghai di Shanghai? Suamiku dan aku sudah mencobanya semua. Baik dan buruk selalu bisa dibedakan. Aku punya pendapat tentang hal ini. Ayo suamiku makan udang. Nah, itu segar kan? Kalau begitu nikmati hidangan ini perlahan-lahan. Kami duluan. Sudah pergi. Makan pelan-pelan. Sangat segar Ling, kamu juga bisa makan kepiting berbulu. Bagus. Aku tidak tahu apakah ini dari Danau Yangcheng. Masih memikirkan pembicaraan multilateral tadi. Apa kamu berpikir, haruskah aku memberitahu Zijun yang sebenarnya? Aku melihatnya dibiarkan dalam kegelapan dan merasa sangat kasihan. Tapi jika aku mengatakan sesuatu, mungkin akan berjalan lebih cepat. Bagaimana jika kamu tidak mengatakannya? Jika Chen Junsheng masih punya hati nurani, Ling tidak begitu licik. Mungkin menyelamatkan pernikahan. Orang yang malang pasti punya sesuatu yang buruk. Tapi biar aku beritahu kamu, orang yang paling menyedihkan saat ini adalah Chen Junsheng. Dia miskin. Benci dia. Ucapkan selamat tinggal pada yang lama dan sambut yang baru. Sudah terlambat untuk bersemangat. Semangat. Itu saat aku baru jatuh cinta pada Ling. Sekarang terserah padanya untuk memilih di antara keduanya. Dia berharap bisa menghilang dari bumi ini. Lalu kamu bilang dia benar-benar akan bercerai dengan Zijun. Apa kamu ingin membangun keluarga lagi dengan Ling? Aku rasa kebanyakan Ling yang bertindak keras dan lembut. Di dalam hati pria. Aku harap istriku selalu menjadi istriku, kekasih selalu kekasih. Seperti dua planet, selalu menjaga jarak 30.000 tahun cahaya. Dan berlari sejajar tidak pernah bersilangan. Kamu juga berpikir begitu. Sayangnya, aku jatuh cinta pada matahari. Bersinar terang. Kenapa kamu tidak makan? Aku makan udang. Kamu makan lebih banyak. Aku akan lapar lagi saat naik ke atas. Apa kamu mau bungkus sesuatu untuk di bawah? Tidak perlu, aku tidak lembur hari ini, ayo pergi. Tidak lembur. Bukankah kamu bilang akhir-akhir ini sangat sibuk? Ya tapi tidak lembur hari ini. Ayo pulang hanya untuk bersama anak-anak. Oke, kalau begitu aku yang bayar. Pelayan, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Aku benar-benar tidak tahan dengan Hihan ini. Sepertinya tidak ada yang lain selain Tang Jing di hari itu. Sepertinya tidak ada yang menghargaimu. Apa kamu sering nongkrong dengannya? Tidak banyak dan bukan satu perusahaan. Dan mereka lebih baik daripada Anti. Itu sebenarnya lebih besar dari Chen Xing kami. Popularitas tinggi. Bukankah dia seorang Aceh? Aceh apa? Aku hanya sedang menipu. Tang Jing bilang dia kacau. Apa yang kamu lihat? Lihat kecantikannya. Bukan karena banyak orang yang naik taksi. Kamu bilang dia Han berantakan. Tidak semua orang bisa berantakan. Apakah orang itu Ling? Ya. Lihat dia. Hitung ada berapa apel. 8. Masalahnya adalah ini. Xiao Ming mengambil 5 apel. Xiao Hua mengambil 3 apel. Xiao Ming memberi Xiao Hua 2 apel lagi.
Tanya Xiaohua berapa apel yang tersisa. Ibu. Lakukan sendiri. Datang. Berapa yang Apa tersisa? yang salah dengan anakku? Tidak ada yang dilakukan. Mengapa anak kelas 1 melakukan hal yang rumit seperti ini? Bisa menghitung sampai 120. Ibu akan mengupas apel untukmu. Ini alat bantu mengajar untuk anak-anak. Mengapa kamu tidak mengambil jeruk lagi? Ayo makan buah pelukan untuk menutrisi otakmu. Mulai. Ini keadaannya sekarang. Total 7 apel. Ibu mengambil 1, ayah mengambil 2. Jiaqing lihat. Topik di sini. Berdasarkan poin pengetahuan yang tidak kamu kuasai dalam pekerjaan rumahmu. Didesain. Jadi kamu sudah mengerjakan pekerjaan rumahmu sekarang. Kamu memberiku topik-topik ini. Total sebanyak ini dari sini sampai sini. Apakah kamu ingat? Banyak yang harus dilakukan. Jiaqing, dengarkan aku. Setiap orang punya pekerjaan rumah sendiri. Ada anak-anak dan orang dewasa. Jika pekerjaan rumah hari ini tidak selesai, sangat mungkin kamu akan gagal besok. Jika kamu ingin hari yang baik besok, kamu harus bekerja keras hari ini. Apakah kamu mengerti? Apa yang harus kamu lakukan? Selesaikan pertanyaan ini. Anak baik. Lakukan. Ketika putri duyung kecil itu mengeluarkan kepalanya dari laut. Lautnya sangat tenang. Matahari baru saja terbenam. Awan di langit memancarkan. Awan di langit memancarkan cahaya kemerahan. Oke, mari kita bicarakan ini dulu hari ini. Ayah akan memberitahumu besok. Bisakah ayah memberitahuku satu lagi? Ayah akan menuliskannya untukmu dan membicarakannya besok sebelum tidur. Baiklah. Yakin aku akan ke toko serba ada. Sudah larut apa yang kamu beli? Aku akan membelikannya untukmu. Tidak perlu aku beli majalah. Kamu tidak tahu yang mana yang harus dibeli. Apakah aku tidur? Tang Jing sepertinya tahu. 2 hari lagi, mungkin Luo Zijunmu juga akan tahu. Jika dia bertanya padamu, sudahkah kamu memikirkan cara memberitahunya? Bagaimana kalau kamu katakan padanya bahwa, letakkan semua tanggung jawab padaku. Kamu hanya bilang aku menguntitmu, kamu benar-benar pasif. Dalam hal ini, dia mungkin akan memaafkanmu. Tidak bisa dan tidak bisa. Aku tidak akan menyalahkanmu. Aku bisa. Katakan padanya dengan jujur bahwa aku sudah lama mencintaimu. Ya, aku ingin bersamamu. Ling Ling, dengarkan aku. Jika Tang Jing ingin mencarimu beberapa hari ini, jangan temui dia. Zijun sedang mencarimu. Jangan temui kamu juga. Serahkan padaku biar aku yang menanganinya. Kamu percaya padaku. Tidur lebih awal. Aku baru tahu kemudian. Waktu itu, Chen Junsheng sebenarnya tidak memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia bilang dia tidak punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya padaku. Tidak bisa meninggalkanku. Tapi dia juga tidak punya keberanian untuk mengecewakan apa yang dia tinggalkan untuknya. Ling Ling. Dia merasa seperti memperlakukan aku dan Ling Ling mempunyai tanggung jawab yang tidak bisa dihindari.
Yakin? Tuan-tuan, Kapan kamu turun? aku baru saja membuang sampah. Selalu di sini. Tidak, aku baru saja turun dari atas. Lihatlah, yakin. Setiap saat. Kamu merawat Pinger merawat rumah ini. Terima kasih banyak. Baik, Zijun juga bilang dia akan memberikan uang pemrosesan. Aku pikir akan dimulai bulan ini dan menambah 500 per bulan. benar-benar terima kasih Tuan. Lihat ini rumah kita tapi ini juga rumahmu. Jadi aku harap, apapun yang terjadi, kamu bisa melakukan yang terbaik untuk menjaga keharmonisan keluarga ini. Ini pesan. Menangkap angin dan bayangan adalah yang paling penting. Tidak bisa dipercaya. Kalau aku ingin tahu, aku hanya bisa memintamu pergi. Aku mengerti maksud Tuan itu. Jangan dengarkan. Kalau begitu aku akan membuang sampah. Halo, ada apa? Memanggilmu larut malam. Hanya memikirkannya aku harus mengingatkanmu. Ling-Ling itu. Berapa kali kamu bertemu dengannya? Sungguh hati dan jiwa. Bilang kamu bodoh, kamu benar-benar bodoh. Bagaimana kamu bisa tahu dia tidak punya rencana untuk Chen Junsheng? Terkadang, wanita yang terlihat tidak berbahaya adalah yang paling berbahaya. Aku harus memberitahumu. Ling-Ling bercerai dengan suaminya. Baru 2 hari yang lalu. Apakah kamu tahu apa yang aku bicarakan? Aku pikir Zijun akan berakhir. Dia pikir pernikahannya tidak bisa ditembus. Sangat rentan. Selama bertahun-tahun teman-teman di sekitarku bermasalah dengan cinta, terluka oleh cinta. Sekarang mungkin dasar dunia. Tidak ada yang namanya selamanya. Semua orang menganjurkan mengganti yang lama dengan yang baru. Apa kamu suka iPhone? Kalau begitu ganti saja. Sering ganti dan selalu baru itu yang membuat semua orang iri dan kagum. Ini bukan masalah strategi komoditas. Itu yang diinginkan orang. Aku tidak sepesimis kamu. Begitu banyak tahun telah berlalu meskipun banyak hal telah berubah. Tapi kamu yang ada di sampingku. Tidur. Apa? Lihat apakah ini tangan suamiku. Tidur. Tidur setelah membacanya. Dari apa? Apa yang kamu takutkan? Apa yang aku takutkan? Kalau tidak takut biar aku bandingkan. Jangan cari masalah, oke? Aku tidak bermaksud begitu. Kamu bilang kamu menambahkan WeChat Ling-Ling hari ini. Kamu pikir tangan ini milikku. Besok kamu mau menambahkan WeChat orang lain? Bandingkan mereka denganku. Baiklah. Kamu bersumpah tidak jatuh cinta pada wanita lain. Aku bersumpah. Aku tidak jatuh cinta pada wanita lain.
Aku bertanya pada diri sendiri mengapa aku begitu takut ditinggalkan olehnya. Takut kehilangan rumah ini. Takut Pinger menjadi anak dari keluarga single parent. Apakah ada alasan lain? Dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Seperti kamu melempar ikan ke gurun. Apa kamu takut ikan? Rumah ini adalah arenaku. Pemenangnya adalah raja. Atau darah akan terciprat di tempat. Halo, aku mencari Chen Junsheng. Aku istrinya. Mr. Chen sedang rapat. Atau kamu tunggu dia di ruang tunggu? Tidak, aku akan langsung ke kantornya dan menunggu. Terima kasih. Meskipun aku berpura-pura keras kepala di depan Tang Jing, tapi sebenarnya aku masih gelisah. Jadi pilih Senin pagi. Mengetahui Jun Sheng sedang rapat, aku datang ke Chen Xing untuk mencari. Ulang tahunku. Ulang tahun Pinger. Pilih yang ini. Yang satu ini lebih stabil. Siapa namamu? Namaku Sang Zuo. Sang Zuo apa? Banyak orang yang namanya Sang Zuo. Sang Zuo dong. Nyonya Chen. Apakah itu yang sedang berjalan pulang Sang Zuo dong? Kamu mencari Sang Zuo. Apa aku sudah bilang? Aku pernah menangkapnya di toko perhiasan. Beli kalung dengan Chen Junsheng. Kalung itu pasti dibeli untuk klien. Tidak dibeli untuk klien, itu dipakai di lehernya. Aku melihat itu diberikan padanya oleh Jun Sheng. Berani sekali dia melakukan ini. Memakai kalung berkeliling perusahaan. Aku akan menanyakannya sekarang. Nyonya Chen, dengarkan aku. Sang Zuo ini akan segera menikah. Kalung ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Qian Junsheng. Dia sedang rapat sekarang. Kenapa tidak kamu tanyakan padanya setelah rapat? Dan sekarang jika kamu mencari Sang Zuo, memalukan dengan banyak orang. Dia akan menghancurkan keluargaku. Aku peduli apakah dia terlihat baik atau buruk. Nyonya Chen. Nyonya Chen, Nyonya Chen. Apa yang kamu lakukan? Kamu bilang barang ini rantainya dikirim ke klien. Nyonya Chen. Kamu sebenarnya salah. Bukan Sang Zuo. Ini aku. Apa kamu? Apa hubungannya denganmu? Zijun. Apa yang kamu bilang kamu? Apa hubungannya denganmu? Maksudku, aku memberikan kalung itu ke klien. Ya. Ling Ling punya persahabatan lama dengan klien itu. Apakah kamu akan menerimanya hanya jika meminta Ling Ling memberikannya ke orang Ya. lain? Nyonya Chen. Mohon lihat dengan jelas. Ini bukan yang kita beli sebelumnya. Yang ini dengan berlian jauh lebih mahal daripada yang itu. Hal yang sangat penting. Bisakah kamu mengingatnya dengan jelas? Saya magang Pak Chen. Saya pikir dia guru yang sangat baik. Tapi saya tidak mengerti. Mengapa dia menikahi wanita yang tidak berpendidikan seperti kamu? Sang Zuo. Maaf, kami akan mengganti kalung ini. Ini kesalahan saya. Jangan salahkan istri saya karena salah paham. Maaf, maaf. Pergi. Gadis, kamu belum menikahkan.
Suatu hari kamu akan seusia saya, situasi saya. Kamu akan tahu. Dibandingkan dengan pernikahan dan keluargamu, pendidikan adalah hal yang sepele. Saya tahu saya membuat diri saya terlihat bodoh. Saya juga tahu mereka yang disebut elit karir menertawakan saya yang bodoh, ibu rumah tangga yang ceroboh. Tapi saya tidak peduli. Mereka semua di luar dunia saya. Mereka tidak akan mengerti situasi saya. Saya malas mengetahui kehidupan mereka. Baru saja. Jika saya tidak menghentikan, apakah kamu akan berkonfrontasi? Ya. Banyak orang yang melihat saya. Saya agak ingin melampiaskan. Ling-ling kamu seperti ini. Junsheng. Saya berubah pikiran. Saya ingin mengembalikan kamu ke Luo Zijun. Apa maksudnya? Sebenarnya, kamu tidak pernah siap untuk bercerai. Saya tahu itu sulit bagi pria. Sangat sulit. Saya bisa mengerti. Sebenarnya kita bersama. Saya merasa sangat bersalah. Terutama setelah bertemu Luo Zijun hari itu. Di satu sisi saya merasa kasihan padanya. Di sisi lain, saya tidak tahan dia memperlakukan saya seperti teman baik. Bagaimana dengan yang ketiga? Mati oleh 1000 pisau. Sudah cukup dengan tatapan orang lain. Ya. Bercerai dengan Zijun. Sulit untuk berbicara. Tapi ini tidak berarti aku tidak akan mengakhiri pernikahan buruk ini. Untuk yang lain. Tunggu. Tunggu sampai kita benar-benar bersama. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Kapan? Aku pikir, sepertinya hari seperti itu tidak mungkin terjadi dalam hidup ini. Aku sedikit lelah sebenarnya. Aku ingin pergi. Aku tidak bisa membiarkan anakku. Setiap hari aku melihat seorang ibu yang hilang. Dan aku pikir kamu juga harus kembali. Jangan sakiti mereka lagi. Dan aku merasa mulai hari ini, paranoia istrimu hanya akan semakin buruk. Junsheng, hidup dengan baik. Jangan khawatir tentang aku sama sekali tidak membencimu. Dan aku sangat berterima kasih. Selama waktu kita bersama, kamu sangat baik padaku. Selain hubungan kerja, kita tidak berhubungan lagi. Hello Pak, silahkan pesan. Telepon yang kamu hubungi mati.
Mr. Chen. Miss Lingling baru saja meminta cuti dan pergi. Aku ingin mengembalikanmu ke Luo Zijun. Sebenarnya kita bersama. Aku merasa cukup bersalah. Tunggu sampai kita benar-benar bersama. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Kapan? Aku pikir, sepertinya hari seperti itu tidak mungkin terjadi dalam hidup ini. Aku sedikit lelah sebenarnya. Aku ingin pergi. Dan aku pikir kamu juga harus kembali. Jangan sakiti mereka lagi. Kalian sudah bersama selama 10 tahun, dengan teman dan perhatiannya. Baru sekarang Chen Junsheng? Aku benar-benar beruntung, dan aku beruntung bertemu suami sebaik Jun Sheng. Yakin. Aku tidak lembur malam ini. Tunggu Pinger pulang sekolah. Kamu panggil Zijun keluar. Lalu panggil Zijun ibu Zikun Bai Guang. Keluarga kita sudah lama tidak makan bersama. Malam ini, kita makan di luar bersama keluarga. Baik. Zikun Bai Guang. Dia bicara dengan teman-temannya. Apa yang bisa dia bicarakan? Baiklah. Kalau begitu jangan tunggu. Aku mau bicara sedikit. Aku terlalu sibuk kerja beberapa waktu lalu. Sebenarnya bagaimana dengan keluarga kita? Seharusnya kita bisa kumpul bersama. Dan aku minta maaf atas kelalaianku ya. Junsheng, apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu bekerja begitu keras di luar? Bukan untuk Junjun dan istri mereka. Bahkan kita semua tercover. Tidak heran kamu tidak sibuk. Kamu terlihat seperti Zikun Bai Guang di rumah mereka. Sederhana saja. Mama. Ayo mama. Oke. Biar aku bilang Junsheng. Dia adalah teladan dan tiang keluarga besar kita. Bagaimana dengan kakakmu? Aku menemukan suami yang tepat dalam hidupku. Menikah dengan orang yang tepat itu baik-baik saja. Nah, sepanjang hidupku, kamu bilang dulu kamu sangat pandai mengerjakan PR. Kapten kecil, ketua regu, kapten besar semuanya. Akhirnya menikah dengan suami seperti itu. Kamu bilang harimu. Mama. Baiklah mama, biar aku ceritakan. Dan aku, sebaik apapun aku harus berterima kasih pada mama yang membesarkanku ya. Zikun, mama tidak mudah. Mari kita hormati dia. Terima kasih ibu, terima kasih. Aku temani satu. Junsheng, terima kasih suamiku atas kerja kerasmu. Ping adalah Nenek. Ping ayo ke sini. Tok. Itu aku juga memberi hormat. Hormat. Aku hormat kakak ipar. Kakak ipar. Pertama-tama terima kasih. Merawat keluarga kami selama bertahun-tahun. Kemudian rayakan kembalinya kakak ipar ke keluarga. Aku juga berharap kakak dan kakak ipar panjang umur. Hidup bersama sampai tua. Apa pulang ke rumah? Kakak iparmu sudah di rumah. Ayo tuangkan untukmu. Kamu minum sedikit. Kamu minum sedikit. Terima kasih Zikun. Hidup bersama sampai tua. Terima kasih banyak. Aku berharap yang terbaik untukmu dan Bai Guang. Kupikir aku akan pergi ke perusahaan Junsheng untuk membuat keributan. Dia akan memberiku muka ketika dia kembali. Tapi tidak tahu kenapa. Sejak hari itu, dia tiba-tiba menjadi perhatian. Pulang lebih awal.
bawa anak-anak ke kelas minat di akhir pekan, akan menemaniku pergi belanja di malam hari. Kupikir itu adalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Tidak tahu itu adalah pernikahan kami. Kilas balik sebelum minyak habis. Kamu menemukan hal-hal ini untukku dalam seminggu. Lulusan baru juga bisa melakukan ini. Meskipun grup informasi tidak langsung berhadapan dengan pelanggan, tapi kamu. Pekerjaan pengumpulan data yang dilakukan adalah landasan dari setiap kasus. Apa ini? Proyek ampas tahu. Ini diserakan kepada kami oleh kakak Lingling sebelum dia pergi. Jadi sedikit terburu-buru. Ini juga pertama kalinya untuk kakak Lingling. Menjatuhkan setengah pekerjaan. Tiba-tiba pergi berlibur. Dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Itu bukan alasan buat kamu untuk bermalas-malasan. Kamu tahu kapan dia akan kembali? Gimana aku tahu? Lalu mereka semua bilang iya. Kamu bikin dia marah. Menurutmu itu kamu? Haruskah kamu berdiri di sini dan bahas masalah ini sama aku? Mr. Chen. Aku ngomong sesuatu yang seharusnya tidak aku omongin. Kakak Lingling cerai karena kamu. Kamu sekarang ingkar janji lagi. Pas kalian berdua bersama, banyak orang yang gak ngerti. Kasihan banget cewek ini, nemu hal kayak gini. Semua bilang cewek lebih parah dari cowok. Kamu bilang kakak Lingling bakal balik. Banyak orang yang nungguin buat lihat lelucon. Kenapa kamu balik? Aku bilang aku bakal balik setelah pergi 2 hari. Kamu pergi 2 hari. Kami kira kamu pergi berhari-hari. Aku ini cewek kerja. Siapa yang bakal bayar aku kalau aku pergi lama-lama? Ini yang aku ambil waktu dari 2 hari ini. Lihat deh. Kalau gitu Mr. Chen, aku kerja dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Piet kerja kerasnya. Bilang aja apa yang kurang sempurna. Nanti aku tambalin pas waktunya. Kalau gitu aku duluan ya. Kamu baliknya cepet banget. Apa yang bisa aku lakukan? Kasus Gankang, bagus. Apa yang bakal kamu lakukan selanjutnya? Chen Junsheng ini nggak kelihatan kalau dilihat. Aku ada tumpukan kerjaan 2 hari ini. Cinta lebih. Bisakah aku urus ini besok? Oke, nggak masalah. Aku kasih tahu kamu. Masalah ini, kamu bisa minta biaya kerusakan mental ke Chen Junsheng. Aku lagi kerja sekarang, terima kasih. Attitude-mu gimana sih? Aku perhatian sama kamu nggak hargai. Aku cuma lupa. Sudah terlalu besok. Tolong Haryani, pastikan riset pasar tentang vitamin. Kirim ke aku, berapa banyak kerjaan yang kamu punya saat liburan, terserah kamu. Maaf kalau ini nunda bisnisku. Aku cuma bisa komplain soal ketidakmampuanmu di kerjaan. Tugas apa yang bikin kamu gelisah banget? Kan kamu lagi ngerjain kasus Gankang Gold, medal sticky notes. Apa hubungannya sama riset pasar vitamin? Asisten senior perusahaan. Kayak gini kamu buang-buang sumber daya perusahaan. Kamu mau komplain? Mau komplain apa? Aku akan melaporkan kamu. Nggak ngerjain bisnis dengan benar, nggak ada niat sama sekali. Aku lembur biar bisa keluar. Kamu memanjakannya. Aku kasih tahu. Atau kamu ngapain sekarang sama USB drive itu? Atau aku bakal nulis surat dan suruh kamu pergi jauh-jauh dariku. Nggak apa-apa. Banyak yang lihat. Betul, ngapain kamu ribut-ribut? Bukan istrimu. Masalah antara kamu dan Lingling nggak cuma kamu Chen Xing. Bahkan Bianti di atas kita tahu. Aku sama Lingling. Nggak ada apa-apa.
Semua orang tahu nggak ada apa-apa. Bukan itu Chen Junsheng istrinya. Datang ke Lingling, hidup yang baik. Aku batasi kamu dalam 1 bulan. Selesaikan kekacauanmu. Kakak Lingling cerai karena kamu. Kamu sekarang ingkar janji lagi. Jangan khawatir, aku sama sekali nggak benci kamu. Dan aku sangat berterima kasih. Selama kita bersama, sangat baik ke aku. Mulai hari ini, paranoia istrimu bakal makin parah. Zijun, Kenapa kamu balik? Apa kamu nebak aku siapin hadiah besar buat kamu? kamu beli balik. Gimana? Untuk berterima kasih udah ngurus keluarga dengan baik akhir-akhir ini. Aku terus saja menatapmu. Sofa yang dulu aku enggan beli sudah kembali. Ayo, kamu punya hak terbaik untuk duduk. Nikmati saja. Kamu sudah lama enggan. Ayo ke tripod. Ia angkat kakimu. Lepas sepatumu. Tidak. Sepatunya. Kenapa wajahmu tidak enak? Ada masalah atau tidak nyaman? Tanpa itu. Yakin kita mau bicara. Kamu pulang dulu untuk istirahat. Pulang ke kamar dulu, nanti aku telepon. Aku ada keputusan penting untuk dibahas. Oke. Kalau begitu beritahu aku dulu apakah keputusan penting ini baik. Tidak puas. Biasanya kamu beli barang untukku. Tidak murah. Tapi kamu bahkan beli pasir puluhan ribu untuk dirimu sendiri. Rambut tidak tahan. Meskipun itu uangmu. Tapi aku beli untukmu. Jadi makna dan perasaannya berbeda. Kalau kamu merasa nanti, apa yang tidak kamu suka di rumah, kamu beritahu apa yang mau diubah. Aku akan berikan semuanya dan ubah perlahan. Ubah jadi yang kamu suka, sehingga kamu semakin menantikan pulang. Aku menantikan pulang segerakan. Apa yang mau kamu katakan? Tidak apa-apa. Aku baru saja memutuskan untuk pergi dinas. Beberapa hari, dan aku harus pergi beberapa hari. Pergi dinas lagi. Pulang dan ambil baju ganti. Aku minta Yakin untuk ambilkan Tidak untukmu. perlu aku. Junsheng, kamu mau kemana kali ini? Sangat terburu-buru. Tidak jauh ke Zhejiang. Pergi beberapa hari. Aku sudah lipatkan untukmu. Belum pasti. Tidak apa-apa, aku akan datang. Pergi dengan terburu-buru. Baru saja pergi. Kenapa aku merasa Pak agak aneh? Sofa baru. Chen Junsheng tidak tega mengikuti. Aku bercerai. Kalau dipikir-pikir, dia bukan orang yang dingin dan sentimental. Sebaliknya, dia mungkin lebih lembut daripada kebanyakan pria pengecut. Kalau tidak, kenapa butuh waktu begitu lama? Secara emosional, pria lebih mudah diprediksi daripada wanita.
Kamu pergi kemana dan kapan kembali? Di mana kamu? Maaf hari ini. Aku tidak ingin kamu dalam masalah besar. Saat kamu pulang, aku dan Yakin merasa kamu agak aneh. Untukku, memalukan di depan banyak orang. Tidak sepadan. Kamu mau makan apa saat kembali? Aku hanya orang biasa. Selama itu membantumu melihat kemajuanmu. Aku merasa berarti. Nyata? Junsheng, kenapa kamu kembali? Apakah kamu dalam perjalanan bisnis? Zijun. Maaf. Maaf apa? Kenapa kamu minta maaf? Mari kita bercerai. Tunggu sebentar. Aku ingin minum air. Tunggu sampai aku kembali. Tolong. Hidup Nyonya Chen yang sok benar sudah berakhir. Aku menangis sampai hati hancur. Pingar menangis seperti ini saat lahir. Aku juga ketakutan seperti dia waktu itu. Bertahan dari sekarang hingga dunia baru yang pasti lebih menyakitkan daripada bahagia. Kita ingin kembali tempat yang hangat dan damai saat kita datang. Tapi kita tidak bisa kembali. Hanya dalam air mata, dan melangkah maju dengan teriakan. Keluar. Tidak, Maksudku. Berpakaian begitu halus. apakah terlihat bagus? Aku sedang berpikir. Mungkin aku tidak baik. Masa lalu. Terlalu santai di depanmu. Zijun.
Kamu terlihat hebat. Kamu selalu terlihat bagus. Bukan karena alasan ini. Apalagi alasannya? Kita belum baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Rekan kerja di perusahaanmu dan karyawan barumu. Tidak semua orang iri dengan pekerjaanmu. Apakah kamu iri dengan hidupmu? Ini yang kamu katakan padaku. Jun Feng. Kita tidak punya alasan untuk bercerai. Aku tahu kamu terlalu tertekan di masa lalu. Dan aku kurang memperhatikanmu belakangan ini. Aku tahu aku salah. Aku menyukai orang lain. Jangan tanya siapa itu. Siapa itu? Jangan katakan jika tidak mau. Bagaimanapun aku tidak ingin tahu. Ling Ling. Aku sedih menyembunyikannya darimu. Kamu harus sadar. Setiap kali aku melihatmu dan Ling. Jangan lanjutkan. Aku tidak ingin mendengar. Bagaimana bisa begitu banyak orang di perusahaanmu adalah dia? Bagaimana bisa yang aku kenal? Dan satu-satunya yang bisa kita ajak bicara sebenarnya. Jun Feng. Jangan bercanda denganku. Aku tidak ingin bercerai. Kita baik-baik saja. Kita bersenang-senang. Rumah kita baik-baik saja. Hidup semakin membaik. Kamu lihat Pinger baru saja masuk ke sekolah dasar favoritnya. Dia anak kelas 1. Dia juga sangat baik dalam pekerjaan rumah. Aku tidak bercanda. Aku serius dengan semua yang kukatakan padamu. Serius tentang perceraian. Pergi. Pergi. Halo Nona. Kamu bukan dari lingkungan ini, cari orang lain. Aku mencari Ling Ling. Kalau begitu telepon dia. Apakah itu temanmu? Biarlah. Apa itu? Suamiku akan menceraikanku dan menikahinya. Karena kamu sudah menyetujui proposalku, mengapa tidak melakukan seperti yang kita sepakati? Kamu menghabiskan begitu banyak uang, dan aku menghabiskan begitu banyak energi. Sekarang berubah menjadi setumpuk kertas sampah dan ditaruh di kantor. Aku tidak hanya marah tapi juga tidak mengerti. Jika kamu seperti ini, bagaimana kita bisa terus bekerja sama? Berikan aku teleponnya. Aku hanya bertanya padamu. Apakah pihak lain sudah membayar semua uangnya? Sudah dibayar. Lalu mengapa kamu terburu-buru? Ayo masuk dan makan ikan minum lalu apa? Ambil pesanan lain. 1 inci waktu adalah 1 inci emas. Apa yang kamu lakukan adalah konsultasi bukan pengawasan. Maka aku harus tahu mengapa.
Telepon aku. Aku akan memberimu ikan setelah makan. Berikan padaku. Pengguna yang Anda hubungi telah mengaktifkan layanan pengingat panggilan. Informasi panggilan Anda akan diteruskan ke... Pengguna yang Anda hubungi telah mengaktifkan layanan pengingat panggilan. Informasi panggilan masuk Anda akan diteruskan ke ponselnya. Bersyukur. Lao Zuo. Untukmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hati-hati. Ini adalah anggur terbaik yang bisa aku dapatkan. Sajikan anggur Bos Hi dengan cepat. Bagus. Kakak Han Tang Jing. Santai saja kalian berdua. Jika mereka tidak mengadopsi rencanaku itu membuktikan ada masalah. Aku harus mencari tahu. Silakan dinikmati. Aku janji padamu satu malam. Data dan solusi dalam ini. Kamu tidak bisa memikirkan apa yang salah. Aku akhirnya mengambil liburan. Jangan bicara satu malam. Just 1 menit lagi. Aku tidak mau repot dengan angka yang sangat membosankan ini. Dan jaminan yang masuk akal. Hitung aku bertanya padamu. Aku mengatakannya lagi. Pekerjaan konsultasimu sudah selesai. Juga memberikan saran tentang apakah pihak lain akan mengikuti saranmu. Jangan dipikirkan. Bagaimana aku tidak peduli? Itu tidak menghormati aku. Hormat. Lalu pikirkan saat kamu pertama kali masuk industri ini, bagaimana orang memperlakukanmu. Bandingkan, kamu tidak akan berkata lagi, orang tidak menghormatimu sekarang. Jangan lupa niat awal. Itu seharusnya artinya. Saat aku pertama kali masuk industri ini, dengan kritik dan koreksimu yang tak kenal lelah, aku hanya memikirkan bagaimana mendapatkan persetujuanmu. Aku tidak bisa mengontrol bagaimana orang memperlakukanku. Luo. Kamu merintih di sana. Apa yang kamu lakukan mendengarkan orang berbicara? Old Zuo, izinkan aku bertanya pertanyaan klasik padamu. Kamu bilang pacaran dengan rekan kerja itu oke. Lebih baik tidak memiliki hubungan menurutmu. Aku ingin bertanya dari mana kamu berasal. Aku bisa makan dan minum. Kamu catering, kamu bisa ganti karir ke toko gosip. Kirim ikan ke seseorang. Ingat, aku akan segera kembali setelah mengantar. Jangan dengarkan di sana. Baiklah. Aku akan memberitahumu. Pernahkah kamu memikirkan? Kamu sudah mempertimbangkan semua aspek teknis. Pihak lain tidak menemukan kesalahan di dalamnya. Jadi mengapa mereka tidak mengikuti? Karena orang. Kamu ingat? Pada akhirnya semua masalah konsultasi adalah masalah manusia. Jadi berhenti khawatir tentang grafik data itu. Pikirkan orang-orang dalam seluruh rantai proyek ini. Kepentingan siapa yang terpengaruh? Keju siapa yang kamu pindahkan? Masalahnya adalah siapa? Pemasok gula. Mengurangi rasa manis biskuit. Memenuhi kebutuhan konsumen high-end dan high-end untuk kesehatan. Tapi, permintaan untuk sukrosa sangat berkurang. Kenapa pergi? Untuk menyelesaikan masalah. Makan ikannya dulu. Omega 3. Cerdas. Demi kegelisahanmu. Aku akan mengatakannya lagi. Mulai sekarang pekerjaan ini benar-benar selesai. Ingat, jangan lakukan apa yang tidak diminta klien. Jangan beri pelanggan makan siang gratis. Kamu dibayar per jam dan itu tidak murah. Jadi apa? Setelah makan enak pulang dan istirahat yang cukup. Atau investasikan ke proyekmu berikutnya. Bagaimanapun berhentilah memikirkannya. Halo guru. Halo, siapa dia, Han? Luo Zijun. Apakah kamu tahu di mana Tang Jing? Ponselku.
Berikan ponsel itu padaku. Aku meneleponnya dan ponselnya mati. Kalau begitu tolong. Bagaimana kamu tahu nomor ponselku? Aku menelepon Diati untuk mencari asisten Tang Jing. Aku bertanya padanya apakah dia tahu nomor ponselmu. Aku bilang kamu pasti bersamanya. Bahkan jika kita tidak bersama kamu tahu di mana dia. Benar. Apakah dia punya akal sehat dalam hidup? Kenapa dia bilang kamu bersamaku? Aku baru saja mengundurkan diri. Saat ini, tidak pantas bagi siapapun untuk menghubungi saya dengan sangat dekat. Apakah dia mengerti? Bahkan jika saya tidak mengundurkan diri, dia juga tidak bisa secara terbuka menyatakan hubungan kita. Apakah dia punya otak? Dia belum pernah bekerja, bagaimana bisa dia berpikir begitu banyak? Untungnya aku akan menelepon orangku sendiri. Asisten saya tidak akan mengatakannya, jangan khawatir. Saya tidak peduli. Dia menyakitimu. Chen Junsheng ingin bercerai dengannya. Itu normal. Sungguh sudah sangat terlambat menunggu sampai sekarang. Langit runtuh untuk Zijun. Saya pikir ini adalah Tuhan yang punya mata. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak akan menemuinya? Saya minum dan kamu mengantarku pulang. Peri, Lao Zuo sudah pergi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Lao Zuo. Chen Junsheng adalah malam itu. Di sini sendirian. Pria yang minum sampai jam 3 pagi. Apa yang salah? Kalian di kota besar memang seperti itu. Orang di kota besar ada apa? Mengapa begitu berantakan? Kota besar mana yang berantakan? Apa yang salah? Di mana-mana berantakan. Kamu, Mengapa kamu semakin banyak bergosip sekarang? apakah saya tidak familiar dengan lingkungan hidup? Pelayan bayar, kemari dan tunggu saya membayar tagihan. Wine apa yang kamu berikan kepada Lao Zuo hari ini? Sebuah botol yang bisa saya pegang. Whisky Jepang termahal. Sangat dermawan. Setiap kali kita datang, Lao Zuo mengeluarkan semua barang bagus untuk menghibur saya. Saatnya membalas, saatnya membalas. Teman itu juga sebuah transaksi di matamu. Sebut saja persahabatan. Datang dan pergi adalah hal yang baik. Apa itu pembayaran sepihak? Sebut saja pengorbanan. Berapa banyak seseorang harus berkorban, selesai jika kamu berkorban. Jadi saya masih perlu mencari seseorang untuk menutupinya. Sombong. Kamu dan Luo Zijun sama saja. Kamu lulus kuliah, dia menikah dan menjadi istri. Lalu kamu masih mahasiswa miskin, jadi dia sering membantumu. Halo sekarang. Perkawinannya sedang krisis, jadi kamu balas budi. Benar. Tapi tolong sampaikan padanya untukku. Tolong jangan telepon aku lagi. Aku sudah menambahkannya ke daftar hitam. Kamu bahkan tidak bisa memukulku. Halo, Tang Jing, aku di bawah rumah Ling Ling. Aku ingin datang dan bicara dengannya, tapi aku tidak tahu harus bilang apa. Kamu bilang aku harus ngapain? jangan pergi kemana-mana, tunggu saja di sana. Lagi ngapain? Satu persimpangan lagi dan aku akan sampai di rumah. Tidak ke kamu Dangga. Dia di bawah rumah Ling Ling. Akan merepotkan jika kamu benar-benar bertemu Ling Ling. Tidak bisa diperbaiki. Itu hanya beberapa menit lagi. Lagi pula kamu sedang liburan. Setiap detik sangat berharga. Nikmati perasaan menghabiskan uang seperti air. Pulang dulu dengan aku. Kamu harus menuntut Chen Junsheng untuk hal seperti ini. Sekarang kamu tidak mengerti apa-apa. Kamunya kesini cari Ling Ling. Kamu lihat dia, kamu bahkan mau tanya dia apa. Kamu tidak tahu apa yang kamu perjuangkan untuk dirimu sendiri. Aku lagi ngapain? Aku hanya berbicara dengannya secara realistis. Mungkin hal-hal tidak seperti yang kita pikirkan. Mereka tidak ada hubungannya. Bodohnya kamu. Bisakah dia mengatakan yang sebenarnya padamu? Ketika dia bertemu denganmu, aku sudah terlibat dengan Chen Junsheng. Dia masih bisa bersamamu seperti itu. Makan dan mengobrol seolah tidak terjadi apa-apa. Bisakah dia berbicara denganmu secara faktual? Maka aku akan bertanya padanya, begitu banyak pria di dunia. Kenapa kamu fokus pada Chen Junsheng? Aku mau tanya dia, bagaimana kamu melakukannya di depanku, tanpa mengubah wajah, tanpa detak jantung. Membohongiku, aku akan bertanya padanya. Beraninya kamu, biarkan anak kecil seumuran anakmu, kehilangan ayahku.
Nggak boleh tanya dia ya. Lo tahu nggak artinya pura-pura jadi babi terus makan macan? Apapun jenis cueknya. Tapi apapun yang bikin cowok pulang kayak gini. Ya gitu deh gue suruh istri sama anak-anak cerai. Ini bukan karakter yang polos sama sekali. Lo cuma harus hadapin Ling Ling langsung hari ini. Entar Chen Junsheng pasti cerain lo. Soalnya dia nggak ada jalan keluar. Lo tahu nggak? Kalau lo hadapin Ling Ling langsung hari ini, entar Chen Junsheng pasti cerain lo, soalnya dia nggak ada jalan keluar. Terus gue harus gimana? Kalau dia nggak mundur. Terus gue harus ngomong sama dia. Oke, ayo masuk mobil dulu. Maaf. Lo itu Pak Hi dari Bianti ya? Iya bener. Gue Ling Ling dari Chen Xing. Halo. Lo lagi nyari orang di sini ya? Masuk mobil dulu. Ayo kita cari cara buat ngomong sama dia yuk. Ayo dong, masuk mobil dulu. Gue tungguin dia di sini. Di luar terlalu dingin, masuk mobil sama gue dulu. Ngobrol di mobil dulu aja. Teman gue yang udah resign. Tinggal dekat sini dan datang buat cari tahu. Gedung nomor 42 yang mana ya? Nggak ada nomor 42 di sini. Nggak ada nomor 42. Terus mungkin gue salah arah. Oke, gue cari lagi deh. Dadah. Nona Ling, nggak ada yang kayak gitu di lingkungan lo. Gedung 40. Nggak, tempat kita nomor 30 di ujung. Mungkin ada di lingkungan sebelah, kenapa nggak kesana aja cari? Oke, makasih ya. Dadah. Chen Junsheng abis pulang kerja. Makasih, untung nggak ngantar lo pulang lebih awal. Gue kasih tahu ya. Gue udah gede jarang banget ngelakuin hal kayak gini. Hal yang memalukan. Mobil Chen Junsheng. Keluarkan aku dari mobil. Aku akan mencarinya. Dia mengantar Ling Ling pulang. Pergi cari dia dan biarkan aku keluar dari mobil. Cepatlah, jangan kunci pintunya. Biarkan aku keluar dari mobil dan tanya dia. Dia mengantar Ling Ling pulang. Dia tidak akan pulang lagi. Dia pergi ke rumahnya. Biarkan aku keluar dari mobil. Tolong diam. Kamu tidak mengunci pintu mobil. Kamu biarkan aku mencarinya. Dia tidak pernah pulang. Nyonya, tolong diam. Jangan menangis ya. Kamu juga melihat. Suamimu pasti sudah ke rumahnya lebih dari sekali. Jadi jangan khawatir lagi ya. Kamu harus memperhatikan sekarang. Masalahnya adalah, mengapa kamu ingin dia sering pulang ke rumahmu di masa depan? Mengapa kamu mengunci pintunya? Kamu biarkan aku keluar dari mobil dan tanya Ling Ling. Mengapa dia minta Junsheng mencarinya? Mungkin mereka hanya rekan kerja biasa. Junsheng pergi. Apakah kamu bicara kerja dengannya? Ya ampun. Logika berpikirmu terlalu aneh ya. Tapi seperti kamu. Inisiatif. Membuat alasan untuk suamiku yang berkencan dengan selingkuhannya. Aku melihatnya untuk pertama kali. Diam. Apa yang kamu katakan? Kamu belum pernah menikah. Apa hakmu untuk menilai pernikahan orang lain? Aku beritahu kamu, aku merasa pernikahanku tidak hanya tidak buruk tapi bahagia. Tidak seperti kamu. Lebih dari 40 tahun dan belum menikah. Aneh, pria tua. Aku tahu cara menghasilkan uang, makan ikan, lari dan lari. Bermain dengan wanita. Apakah kamu pikir kamu memimpin tren fashion? Apakah semua orang iri padamu? Kenapa kamu tidak tahu apa yang orang katakan di belakangmu? Apa yang kamu katakan? Siapa yang berusaha seling, dan yang bermain-main dengan perasaan wanita? Apakah kamu salah? Aku hanya membantumu, oke? Siapa yang mau bantuanmu? Kalian berdua berhenti bertengkar, ada yang tidak beres. Apakah dia salah? Kamulah satu-satunya yang salah. Kamu punya masalah. Kalian berdua berhenti bertengkar. Oke, dia salah. Cepat mengemudi. Aku minum. Kau mengemudi dulu. Bagaimana aku bisa mengemudi di belakang? Kalau begitu jangan menangis, oke? Aku akan mencari Junsheng. Oke.